pelestarian nilai budaya Kepulauan Riau. Kenali budayamu, cintai negerimu, cita pertahanan bersama masyarakat, sama berhimpun, bersama bekerja, bersebati padu, mengukir sejarah, memajukan budaya, bergerak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Lomba mendongeng berbahasa Melayu ini dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau. BPNB Kepri ini wilayah kerjanya Kepulauan Riau, Jambi, dan Bangka Belitung. BPNB Kepri mempunyai beberapa tugas yang kalau dikelompokkan ada sekitar 4, misalnya 4. Yang pertama kajian, yang kedua pendokumentasian dan penyebarluasan informasi, yang ketiga tentang pencatatan warisan budaya tak benda, yang keempat tentang internalisasi nilai budaya. Nah, terkait internalisasi nilai budaya ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan, tetapi intinya adalah mengusung tagline kami, yaitu kenali budayamu, cintai negerimu. Intinya mengenalkan budaya. Kegiatannya ada jejak tradisi daerah, lawatan sejarah daerah, bersan, BBM, BBM itu apa? Belajar bersama maestro, dan beberapa kegiatan yang intinya mengenalkan kebudayaan yang ada di wilayah kerja kepada masyarakat luas, terutama untuk generasi muda. Dalam kaitan dengan memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2020 ini, BPNB Kepri menyelenggarakan 4 lomba. Salah satunya lomba mendongeng berbahasa Melayu dengan tema ini, ya, ada di posternya nih, terjadinya wabah di satu daerah, pengobatan tradisional dan perilaku hidup sehat. Dengan kegiatan ini kami ingin mengejar target, ingin mengetahui yang pertama, apakah masyarakat, utamanya generasi muda, masih mengenal dongeng atau berusaha untuk menggali dan mengenal dongeng. Yang kedua tentu saja berhubungan dengan visi kami menjadi pusat data dan informasi kebudayaan daerah. Nah, kami juga melalui kegiatan lomba ini mengumpulkan data, ya, dari peserta lomba itu nanti kami kumpulkan. Beberapa tentu kita tindak lanjuti dengan pengkajian. Yang jelas ini semua dari peserta lomba ini akan menjadi konten pengisi, ya, aset digital kami, simpan di perpustakaan atau di digital. Mudah-mudahan lomba ini bermanfaat bagi semuanya, terutama generasi muda semakin mengenal kekayaan budaya sendiri, tokoh ataupun pahlawan di daerah sendiri. Saya kira demikian. Terima kasih kepada semuanya yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini, baik bagi peserta maupun penyelenggara, tim pelaksana. Semoga Allah selalu beserta kita dan kita tetap sehat. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini, BPNB Kepulauan Riau baru saja mengadakan lomba mendongeng berbahasa Melayu. Jadi kami pikir bahasa ibu atau bahasa tempatan itu masih sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak bisa tergantikan dengan yang lain. Dan salah satu program dari BPNB Kepulauan Riau adalah melestarikan budaya-budaya yang ada di wilayah kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau yang terdiri dari 4 wilayah kerja, yaitu Kepulauan Riau, Jambi, dan Bangka Belitung. Pada tahun 2020 kegiatan tersebut sudah terlaksana dan kami mengundang peserta dari
SMP dan SMA di keempat wilayah kerja tersebut untuk mengikuti lomba mendongeng berbahasa Melayu. Setelah diadakan, kemudian melalui proses penjurian, tentu saja akhirnya untuk setiap kategori didapatkan 6 pemenang, yaitu 6 pemenang untuk tingkat SMP dan 6 pemenang untuk tingkat SMA. Dalam hal ini, juri tentu saja tidak serta-merta mendapatkan nama-nama tersebut karena semua peserta sangat antusias dan bagus sekali dalam menyampaikan dongeng mereka. Ke-12 pemenang itu, SMP dan SMA, ada yang mewakili Kepulauan Riau, dari Jambi dan Bangka Belitung. Yang terjauh itu Bangka Barat dan Belitung Timur dari Gantung. Terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti lomba mendongeng yang diselenggarakan oleh kantor kami. Kemudian juga untuk orang tua, Bapak, Ibu yang anak-anaknya mengikuti lomba ini, kami berharap tidak bosan-bosannya untuk selalu memberikan support kepada putra-putri Ibu dan Bapak. Kemudian tidak lupa juga untuk sekolah yang mengirimkan siswanya dalam ajang perlombaan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam budaya, kenali budayamu, cintai negerimu. Saya Dwi Sobuati dari BPNB Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi berjalan ke Pulau Tarakan, singgah sebentar ke haluan Muara. Ucap salam saya mulakan sebagai pembuka awal bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaldi. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 1 Bintan Timur. Saya asli dari Bintan. Tempatnya Kampung Sungai Enam Laut. Saya di sini akan menceritakan sebuah dongeng tentang kampung sehat. Alkisah, ada seorang tabib atau bahasa sekarang dokter atau jururawat yang sangat ahli dalam mengobati segala bentuk penyakit. Hingga pada suatu hari ia diperintahkan oleh sang raja untuk pergi ke suatu kampung lain dengan tujuan untuk mengobati jikalau ada masyarakat yang ingin mengobati kepadanya. Waktu yang diberikan oleh raja tersebut selama 6 bulan mengabdi ke suatu kampung di mana tempat ia bertugas. Hingga akhirnya ia pun melakukan perjalanan hingga tiba di kampung tersebut. Sesampainya di kampung tersebut, ia sangat kagum akan kebersihan kampung tersebut. Dan ia melihat di setiap rumah ada tempayan yang ditaruh di depan rumah. Karena penasaran, ia pun bertanya kepada salah satu seorang penghuni rumah tersebut, untuk apa disediakan tempayan di tiap rumah. Salah seorang penghuni rumah menjawab, tempayan tersebut berisikan air untuk mencuci tangan dan kaki sebelum masuk rumah. Mendengarkan jawaban tersebut, tabib tersebut kagum akan kebiasaan baik dan positif dari warga tersebut. Hingga lambat laun ia berada di kampung tersebut selama 6 bulan. Tidak ada satupun masyarakat kampung tersebut mengunjungi tabib tersebut untuk berobat. Tabib tersebut pun
merasa heran selama 6 bulan ia di kampung tersebut tidak ada satupun orang pun yang sakit. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Sebelum pulang, ia pun pamit kepada penghulu kampung terlebih dahulu. Dan dia pun menemui penghulu tersebut, pamit pulang ke kampung halaman. Dan tabib tersebut bertanya dengan satu soalan kepada penghulu kampung tersebut. Wahai penghulu, kenapa selama 6 bulan saya berada di situ tidak ada satupun warga untuk berobat? Apa yang menyebabkan mereka selalu hidup sehat? Penghulu itu tersenyum dan menjawab, di kampung itu warga saya dihimbau untuk selalu menjaga makanan yang dikonsumsi. Artinya mengonsumsi makanan yang beraksiat seperti sayuran, buah-buahan, dan bahan makanan yang alami tanpa ada bahan-bahan atau zat-zat yang membahayakan. Selanjutnya, kami di sini juga mempunyai kebiasaan untuk makan secukupnya, alias tidak berlebihan. Sepertiga lambung kami untuk makan, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk bernapas atau udara. Dan kami juga mempunyai kebiasaan untuk makan maupun minum dengan keadaan duduk dan tidak berdiri. Itulah kebiasaan yang sering kami lakukan sehingga kami tampak sehat. Mendengar jawaban tersebut, tabib tersebut kagum dan akhirnya pulang ke kampung halamannya dan menceritakan. Baiklah, kesimpulan cerita yang saya berikan. Yang pertama, bijak dalam memilih makanan. Artinya, pilihlah makanan yang bermanfaat untuk tubuh dan mengurangi makanan yang dicampur zat berbahaya. Kedua, makan jangan berlebihan, sesuai dengan kebutuhan saja. Karena apabila makan berlebihan berpotensi menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kolesterol, darah tinggi, dan lain-lain. Makan berlebihan juga mengakibatkan organ pencernaan bekerja ekstra sehingga bisa merusak organ dalam tubuh seperti gagal ginjal. Yang ketiga, janganlah makan atau minum berdiri karena kalau berdiri ginjal tidak bisa berproses dengan baik. Yang keempat, tempayan yang kita gunakan dulu bermanfaat sampai sekarang karena untuk menjaga kebersihan tangan dan kaki. Sehingga pun sekarang karena efek virus corona kembali digunakan, padahal zaman dahulu orang dahulu udah berbuat seperti itu, menyiapkan air di depan rumah. Baiklah, sekian cerita saya. Semoga bermanfaat dan kita selalu menjaga kebersihan dan kesehatan kepada rajanya, hingga raja tersebut pun membuat kebijakan dan himbauan kepada warga seperti apa yang dialami menjadi kebiasaan tempat tabib tersebut tinggal selama 6 bulan hingga warga tempat tabib tersebut tinggal hidup sehat. Dari jauh menyunjung duli, dari dekat menghantur sembah. Mohon maaf saya diberi atas segala silap dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya akan membawakan dongeng yang berjudul Pak Abad Pengobat Tradisional. Pada zaman dahulu, di sebuah kota Bontang yang berada di Kalimantan Timur, hiduplah seorang pengobat yang bernama Pak Abad. Ia memperoleh ilmu dari nenek moyangnya dari generasi ke generasi. Ia bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, seperti orang lumpuh dapat berjalan, orang gila menjadi waras, orang tunawicara dapat bicara, orang tunanetra dapat melihat. Pak Abad telah terkenal di seluruh kota Bontang dan daerah-daerah lainnya. Pak Abad tak segan-segan menolong orang yang sakit, mulai dari datang dari jauh maupun yang datang tengah malam. Pada suatu waktu, Bontang dan sekitarnya dilanda penyakit. Wabah penyakit yang menyerang penduduk itu sudah tak bisa disembuhkan lagi dengan obat biasa. Banyak orang yang sudah meninggal karena penyakit tersebut. Berhari-hari, Pak Abad mencari jalan untuk menghentikan wabah yang melanda penduduk tersebut. Anaknya pun terjangkit penyakit tersebut. Ia melewati hutan untuk menemui temannya sesama pengobat yang belum pernah ia kunjungi. Sesampainya di sana, kawannya pun kebingungan untuk membantu. Pada suatu malam, ia mendapatkan mimpi ada seorang datang kepada dia dan memberitahu cara menghilangkan penyakit tersebut. Abad, jika engkau ingin menghentikan wabah penyakit, engkau harus membuat sesaji dan larungkan dia di laut, kata orang yang ada di mimpi itu. Berarti masih ada harapan untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Abad pun pulang dan ia memberitahukan kepada seluruh warga Bontang agar mengikuti upacara larung sesaji. Itu adalah satu-satunya cara agar kita terbebas dari penyakit. Akhirnya, warga Bontang pun ikut mengikuti upacara larung sesaji di lautan. Setelah upacara itu selesai, warga pun menunggu hasilnya. Setelah wabah penyakit itu hilang, warga pun kembali tenang. Mereka kembali bekerja dengan mata pencaharian mereka sendiri. Bertahun-tahun berlalu, Pak Abad pun semakin tua dan ia pun meninggalkan kampung Bontang. Semua merasa kehilangan karena Pak Abad sudah berjasa kepada kita semua. Setelah Pak Abad meninggal, warga pun khawatir karena tidak ada yang tahu pengobatannya tersebut. Namun, ilmu itu pun menurun kepada orang yang tepat. Ia adalah kerabat dari Pak Abad yang bernama Haji Baso. Ternyata, Pak Abad pernah mewariskan kepada Haji Baso. Akhirnya, Haji Baso lah yang akan meneruskan tradisi pengobatan Pak Abad. Walaupun merupakan orang istimewa karena ia mendapatkan ilmu turun-temurun dari nenek moyangnya, Pak Abad dan ahli pengobatan yang lain tetap menjadi manusia rendah hati di masyarakat. Dengan kerendahan hati itu, penduduk justru menghormatinya. Gudang penyimpan si benih padi, padi dibawa ke tengah sawah. Semoga kita bertemu lagi. Salam penutup jadi pemisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Wiranda. Saya berasal dari Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di sini saya akan mendongeng dengan judul Asal-usul Batu Blimbing. Zaman dulu, hiduplah dua orang yang berkawan di tepi pantai sebelah barat kota Tebuali. Dua kawannya adi Bang Belim dari suku Melayu, Kiko Abing dari suku Tionghoa. Kebenyi berdui hidup bersama-sama. Lah macem adik-beradik. Gawe kebenyene dari kecil galak melihat matahari tenggelam di batu besar. Batu itu macam lah jadi saksi Bang Belim ke Ko Abing berkawan. Suatu hari terjadi kejadian aneh di kampung Kebenye. Adi wabak penyakit. Semua obat belum adi yang pacak nyembuh penyakit tuh. Banyak yang meninggal karena penyakit tuh. Dari orang tua sampai budak kecil. Semakin hari, semakin parah. Bang Belim ke Ko Abing terkena penyakit aneh tuh. Suatu malam, Bang Belim ke Ko Abing dapat mimpi yang sama. Bahwa ada seorang tabib hebat di seberang laut yang pacak nyembuh penyakit yang leluasa di kampung Kebenye tuh. Dia pakai pikir panjang.
Bang Belim kek Ko Abing pun langsung nyebrang dengan perahu punya Bang Belim ki nyari tabib sakti yang adi dalam mimpi kebenyi itu. Lah sarai nuren akhirnya ketempolah ki tabib itu. Tabib to pun nyuruh mau sebanyak yang kebenyi paca berupa buah yang bentuknya unik. Buah to berguret-guret, embau wangi, mendilihat dari atas bentuknya macam bentuk bintang. Karena sikok buah to nggak paca nyembuh sikok orang lah, jadi Bang Belim kek Ko Abing mau sebanyak yang kebenyi paca. Pas lah ateng di kampung, Bang Belim kek Ko Abing pun langsung ngemagai buah unik to ke semua orang kampung. Imang ajaib, orang-orang langsung sembuh sekali udah makan buah to. Hingga agak kesisi duit boti. Cukuplah ki Bang Belim kek Ko Abing. Udah adi-adi orang yang mau kebagai buah to. Akhirnya Bang Belim kek Ko Abing pun ngalah kek seorang bibi dengan anak ke. Bang Belim kek Ko Abing pun dak tertolong. Kebenyi ninggal di hari yang same. Ditangis kek orang kampung yang lah kebenyi tolong. Sebelum ninggal, Bang Belim kek Ko Abing minta agar dikubur bersama di tempat kebenyi galak melihat matahari tenggelam setiap petang. Orang kampung pun nurut kekenak pahlawan kebenyi itu. 7 hari sudah Bang Belim kek Ko Abing dikubur, terjadi kejadian aneh. Beribau burung walet terbang ki bergerai di atas langit kampung kebenyi. Saini nak madeka berbet, burung-burung tuh betari ki nyanyi. Tiba-tiba ada seorang red. Adi batu besar di kubur Bang Belim kek Ko Abing. Jadi semua orang kampung beramai-ramai ke kubur Bang Belim kek Ko Abing. Imang ajaib, imang aneh. Entah dari mana paca adi batu besar di kubur Bang Belim kek Ko Abing. Yang paling ajaib, batu tuh macam buah yang lah nyembuh penyakit kebenyi tuh. Buah tuh oleh orang kampung diberi nama buah belimben yang digabung dari nama Bang Belim kek Ko Abing. Batu besar tuh yang adi di kubur kek Bang Belim kek Ko Abing tuh diberi nama yang sama, batu belimben. Batu to bersebelah dengan batu yang Bang Belim kek Ko Abing galak ngeliat matahari tenggelam setiap petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepucuk adat serumpun posko. Yang terhormat Bapak atau Ibu Dewan Juri. Perkenalkan, saya Anissa Olivia Memosa dari SMA Negeri 7 Sarolangun. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan sebuah dongeng berbahasa Melayu dengan judul Legenda Datuk Marsam Sang Belalang Kunyit. Dahulu kala di Kabupaten Batanghari, Kecamatan Mersam kini, ada sebuah desa yang sangat kental dengan budaya daerah Jambi dan sejahtera. Desa itu bernama Desa Paseban. Desa Paseban dipimpin oleh Datuk Marsam yang sangat bijaksana sehingga dia disegani oleh masyarakat setempat. Suatu ketika di Desa Paseban terjadi wabah penyakit yang tidak tahu asalnya dari mana. Penyakit itu disebut juga dengan nyampu bujang. Gejala penyakit nyampu bujang itu demam panas tinggi yang hanya dirasakan oleh para pemuda di sana. Datuk Marsam setelah mengetahui desa yang dicintainya terkena
wabah penyakit itu cemas dan memutuskan untuk melakukan musyawarah di halaman rumahnya. Pada malam hari, berkumpullah seluruh penduduk desa Paseban, termasuklah Datuk Sengkati selaku penasehat dan pemuka adat setempat. Seluruh penduduk hening menyaksikan dan menyetujui apa yang diperbincangkan Datuk Mersam dan Datuk Sengkuti. Datuk Sengkuti menerawang sambil mengatakan, "Wahai Datuk Mersam, ada seorang dukun yang sedang tidak senang dengan kemakmuran desa kita. Dukun itu mengirimkan wabah penyakit ke desa kita. Dukun itu ini berada di desa Teluk Kuali yang jauh dari desa kita. Ada satu alasan yang tidak bisa diterawang, risiko harus ditemui. Ini Datuk, dari penerawangan aku tadi, ada baiknya kalau kita ke sana, kita bawa 2 orang pemuda kesatria untuk menjaga-jaga diri kita juga." Akhirnya, terpilihlah 2 orang pemuda kesatria itu yang bernama Mencora dan Tanjung. "Baiklah, aku setuju dengan kata kau, Datuk. Besok kita berangkat bersama 2 pemuda itu." Musyawarah pun selesai. Seluruh penduduk desa Paseban kembali ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, setelah mendapatkan doa, dukungan dari masyarakat desa Paseban dan informasi tentang desa dukun itu, berangkatlah Datuk Mersam, Datuk Sengkati beserta 2 pemuda tangguh itu yang bernama Mencora dan Tanjung. Perjalanan hari pertama mendapatkan rintangan, yaitu binatang buas dan binatang jinak menyerang rombongan Datuk Mersam di sebuah hutan lebat. Karena kesigapan 2 pemuda kesatria itu, berhasillah melewati rintangan itu. Pada hari kedua perjalanan menuju desa dukun itu, ada rintangan lagi. Rombongan tersebut seperti kembali ke titik awal mereka berangkat. Akhirnya Datuk Sengkati bermeditasi. Dan rombongan Datuk Mersam tidak putus asa karena yakin bisa melewati rintangan itu. 2 hari 2 malam tidak terasa akhirnya sampai di desa Teluk Kuali, desa dukun itu. Sesampainya di desa Teluk Kuali itu, serangan bertubi-tubi menyerang rombongan Datuk Mersam karena Datuk Mersam menolak syarat dari alasan dukun itu, mengatakan bahwa dukun itu akan menarik wabah penyakit desa Paseban asalkan menikahkan kedua putrinya dengan dukun itu. Karena Datuk Mersam menolak dukun itu menjadi menantunya, dukun itu marah besar dan tiba-tiba menghilang. Karena menghilang itu, rombongan Datuk Mersam pun akhirnya kembali ke desa Paseban yang dicintai. Sesampainya di desa Paseban, rombongan Datuk Mersam menceritakan apa yang terjadi di sana. Mereka masih ingat peristiwa itu. 2 pemuda kesatria itu dipuji-puji karena telah berhasil membawa selamat Datuk Mersam dan Datuk Sengkati. 2 bulan berlalu dengan aman, nyaman, berharap tidak ada lagi kejadian buruk di desanya. Kedua putrinya, Putri Selasi dan Putri Selaras, akan menikah dengan Mencora dan Tanjung. Mencora dan Tanjung berani menikahi kedua putri Datuk Mersam karena berhasil menyelesaikan tantangan Datuk Mersam, yaitu menjaga daerah pertanian dan menjaga daerah perikanan. Ketika desa Paseban sedang aman, tiba-tiba serangan dahsyat dari belalang menghampiri desa Paseban. Pertanian menjadi kering, ikan-ikan banyak yang mati. Datuk Mersam pun bingung. Tiba-tiba datang 2 belalang bisa bicara menghampiri Datuk Mersam, mengatakan, "Wahai Datuk, tolonglah kami. Kami adalah Mencora dan Tanjung. Tak tahu kenapa bisa jadi belalang. Kayaknya kami kena sihir." "Wahai anakku Mencora dan Tanjung, aku dah nyangka itu bakal terjadi ke kalian. Kalian sangat aku banggakan. Aku usahakan untuk mengubah kalian ke bentuk semula. Sementara kalian kujaga di rumahku." Setelah menyimpan belalang itu di rumahnya, Datuk Mersam menemui Datuk Sengkati.
Sekok dua jatuhnya padi, padi bercampur di dalam ragi. Tengok perkara sedang terjadi, dendam yang lama muncullah lagi. Rupanya Datuk Sengkati sependapat dengan Datuk Mersam. Aku lagi dukun tu lah tahu kalau putri-putrinya tu akan menikah dengan kedua pemuda kesatria, bukan dengan dukun itu. Untuk menyelesaikan perkara tersebut, Datuk Mersam melakukan seruan pemanggilan dukun. Akhirnya seruan itu sampai ke dukun tersebut. Dukun itu memberi pesan akan datang di desa Paseban pada malam Jumat. Tepat pada waktu yang ditentukan, penduduk telah ramai berkumpul. Jelmaan belalang Mencora dan Tanjung bersama Datuk Sengkati setia menemani Datuk Mersam. Suasana makin mencekam dalam pekatnya malam. Tiba-tiba keluar seorang lelaki tua dari kerumunan belalang. Rupanya lelaki tua itu adalah sang dukun. Dukun itu dengan lagak sombong menantang Datuk Mersam. Datuk Mersam menyetujui tantangan itu demi kebaikan desa Paseban. Aku sudah menyiapkan gelas bersih air. Di dalam aku beri kunyit yang aku isi mantra dan satu lagi aku isi racun. Perlu engkau ketahui, Datuk Mersam, apabila kau meminum air dari gelas berisi kunyit racun, desa Iko akan jadi milikku. Sebaliknya, apabila Datuk Mersam meminum air berisi kunyit mantra, desa Iko aman, belalang-belalang kau akan berubah menjadi manusia lagi. Tubuhku lenyap, tetapi engkau menjadi belalang untuk selama-lamanya. Datuk Mersam pun berada dalam kebimbangan memilih, sehingga dia memberikan pesan kepada seluruh penduduk desa Paseban. Tak lupa memberi pesan kepada Mencora dan Tanjung yang akan menikah dengan kedua putrinya. Wahai anakku, Mencora dan Tanjung, aku sangat bangga kepada kalian. Tolong jaga elok-elok Putri Selasi dan Putri Selaras. Dan untuk seluruh penduduk desa Pasebanko, aku harap kalian menjaga desa kita dengan seelok-eloknya. Jikalau aku meminum air kunyit berisi mantra, aku berubah menjadi belalang. Tolong ingatlah aku sebagai Datuk Mersam, sang belalang kunyit. Setelah Datuk Mersam memberi pesan, lalu dengan tegas Datuk Mersam memilih gelas dari belalang Mencora dan langsung meminumnya. Tiba-tiba kedua belalang Mencora dan Tanjung berubah menjadi manusia. Dukun tersebut mati dan tubuhnya lenyap. Seketika itu penduduk desa sedih karena Datuk Mersam yang sangat dicintai berubah menjadi belalang. Sejak kejadian itu, Datuk Mersam dikenang dan selalu dikenal dengan sebutan Datuk Mersam, sang belalang kunyit. Makan siang duduk di toko, jangan lupa pakai tangan kanan. Sekian cerita dongeng dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bercerita, saya ada sebuah pantun. Makan nasi bersama Rani, tak lupa pula pakai rengginang. Nama saya Dela Eviani dari SMP 7 Tanjung Pinang. Saya nak membawakan sebuah cerita dengan judul Mandi Safa. Ada yang tahu tak? Di Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di Kabupaten Lingga, ada sebuah tradisi yang dilakukan secara turun-temurun di tanah Melayu. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat yang beragama Muslim, baik perempuan maupun laki-laki dari macam-macam usia.
Namanya Mandi Safa. Kenapa namanya Mandi Safa? Ialah sebab tradisi ini dilakukan hari Rabu terakhir, tepatnya di bulan Safar dalam hitungan Hijriah. Oh, macam tu. Itu sebabnya kawan-kawan dinamai dengan Mandi Safa. Tradisi Mandi Safa sudah dilaksanakan sejak zaman Riau Lingga, di masa Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah yang memerintah pada tahun 1883 sampai 1911. Tradisi Mandi Safa ni juga sudah menyebar luas di daerah lain. Contohnya daerah Jawa Barat. Biasanya pada hari Rabu terakhir di bulan Safar, masyarakat Lingga melakukan tradisi ini. Mereka berbondong-bondong berkumpul di satu tempat. Misalnya di tempat pemandian, mata air, ataupun pantai. Di Lingga, tradisi Mandi Safa ni dipimpin oleh seorang ulama yang bernama Kiai Haji Mansur. Umurnya kira-kira 81 tahun. Alat yang digunakan dalam tradisi Mandi Safa ni ada dua. Yang pertama, mangkuk yang terbuat dari besi kuning atau kuningan. Yang kedua, talenan yang terbuat dari kayu. Gunanya untuk mengaduk air pada saat Mandi Safa. Mandi Safa ni memiliki banyak makna dan kaedah yang terkandung di dalamnya yang sangat luar biasa. Masyarakat Lingga percaya bahawa tradisi Mandi Safa ni dapat mencegah atau menghilangkan kesialan, mencegah wabah penyakit menular ataupun bencana, khususnya pada bulan Safar. Maka dari itu, Mandi Safa ni menjadi budaya warisan di tanah Melayu. Kawan-kawan, bila kita kaitkan dengan Mandi Safa pada masa pandemi sekarang ni, begitu banyak manfaat khususnya dalam bidang kesihatan. Tradisi ini mengajarkan kita untuk saling kerjasama, toleransi, dan yang terpenting lagi, hidup sihat dan bersih. Mandi Safa ni diharapkan menjadi daya tarik bagi wisatawan yang hendak berkunjung di daerah Lingga. Kita sebagai budak Melayu mestilah bangga. Apalagi bila tradisi Mandi Safa ni terus berkembang. Jangan sampai tradisi Mandi Safa ni hilang dengan sendirinya. Betul tak? Betul. Memanglah betul. Tak terasa dah nak habis je cerita Dela ni. Kalau teman-teman nak dengar cerita Dela lagi, tinggal calling je. Pesan saya, semoga tradisi Mandi Safa ni tetap terus terjaga dan berkembang di tanah Melayu khususnya. Sebelum saya tutup, saya ada sebuah pantun. Pergi ke kedai, membeli lupis. Lupis dimakan bersama Hafiz. Cerita saya boleh habis, tapi kenangan manis tak
takkan habis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dezrani Amiranti dari SMP Negeri 3 Tanjung Pinang. Saya akan menceritakan tentang legenda Batu Belimbing yang berasal dari Bangka Belitung. Pada suatu masa, hiduplah dua orang sahabat di sebuah kampung di tepi pantai sebelah barat kota Tobowali. Dua orang sahabat itu bernama Bang Belim yang berasal dari suku Melayu dan juga Ko Abing yang berasal dari suku Tionghoa. Mereka berdua tumbuh bersama sejak kecil dan memiliki ikatan layaknya seperti saudara sendiri. Mereka berdua sering menghabiskan waktu untuk melihat turunnya sang fajar di dekat batu besar di tepi pantai. Konon katanya batu tersebut yang menjadi saksi antara persahabatan mereka tersebut. Pada suatu ketika, terjadi wabah penyakit di kampung mereka. Semua ramuan yang diberikan, tak ada yang dapat menyembuhkan penyakit aneh tersebut. Banyak korban jiwa yang mulai berjatuhan, terutama orang dewasa dan juga anak-anak. Keadaan yang sangat memprihatinkan. Bang Belim dan Ko Abing pun tak luput dari penyakit tersebut. Pada suatu malam, keduanya mendapatkan mimpi yang sama. Mereka bermimpi terdapat tabib sakti di seberang laut sana. Tanpa berpikir panjang, kedua sahabat itu kemudian berlayar menggunakan perahu Bang Belim untuk mencari tabib sakti tersebut. Setelah berlayar seharian, mereka berhasil menemukan tabib sakti tersebut. Sang tabib memberikan sebuah obat yang unik berbentuk buah-buahan. Buah tersebut bergurat-gurat, harum baunya, dan berbentuk seperti bintang. Sang tabib mengizinkan mereka untuk membawa semampu mereka. 1 butir saja dapat menyembuhkan 1 orang. Sekembalinya mereka di kampung, mereka langsung membagikan buah yang mereka dapat tersebut. 2 buah tersisa hanya untuk mereka, tapi ada 2 orang yang belum mendapatkan buah tersebut. Akhirnya, Bang Belim dan Ko Abing pun memberikan punya mereka kepada ibu dan anak tersebut. Dan ya, yang terjadi, Bang Belim dan Ko Abing meninggal dunia dikarenakan penyakit aneh tersebut. Sebelum meninggal, Bang Belim dan Ko Abing meminta agar mereka dimakamkan di dekat tempat mereka sering menyaksikan turunnya sang surya. Warga kampung pun memenuhi permintaan terakhir sang pahlawan yang menyembuhkan mereka tersebut. Kemudian, 7 hari setelah mereka dimakamkan, terjadi fenomena alam yang aneh. Terdapat beribu-ribu burung walet yang bermain di atas kampung mereka, seolah-olah akan membawakan kabar baik. Tiba-tiba, seseorang berteriak dari kejauhan, "Ada batu besar di dekat makam Bang Belim dan Ko Abing!" Seru seseorang tersebut. Maka seluruh kampung pun terheran-heran dan kemudian berbondong-bondong berlari ke tempat makam tersebut. Aneh bin ajaib, entah datang dari mana batu dekat tempat makam mereka. Dan anehnya lagi, batu tersebut menyerupai buah yang dapat mengobati mereka. Seluruh warga kampung pun terheran-heran dan bertanya-tanya. Pastinya. Dan mereka pun memberikan nama batu tersebut dengan nama Batu Belimbing yang diambil dari kedua nama sahabat sejati itu. Batu itu berdampingan dengan batu besar tempat terbaik Bang Belim dan Ko Abing semasa hidupnya menikmati turunnya sang surya. Sekian cerita dari saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.